Setelah kita mengetahui materi pertama tentang apa itu pemuda dan bagaimana peran pemuda sebagai seorang penggerak, kita akan memasuki materi kedua tentang yuk baca potensinya. Yuk kita baca potensinya, gimana pemuda dapat menjadi bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa hal yang menjadi potensi dan juga masalah saat ini. Yang pertama, kita mengetahui bahwasanya Indonesia akan menghadapi bonus demografi 2030. Seperti yang kita ketahui, bonus demografi ini artinya usia produktif dominan yang mengisi ruang-ruang penting di negeri ini. Tetapi ini akan menjadi masalah ketika usia produktifnya cukup tinggi, tetapi ketersediaan ruang untuk berproduktivitas itu rendah. Kedua, kita mengetahui masalah itu ada banyak. Di sektor lingkungan sendiri, kita mengetahui sudah banyak sekali masalah yang terjadi. Perubahan iklim, polusi, kehilangan keanekaragaman hayati menjadi salah satu kunci masalah-masalah lingkungan yang ada di Indonesia saat ini. Maka dari itu, dengan potensi tersebut, seharusnya kita sudah menemukan ruang di mana kita bisa berkontribusi atau membuat sebuah gerakan. Yang ketiga, teknologi sudah semakin canggih dan modern. Dengan pendekatan berbasis artificial intelligence dan juga pendekatan-pendekatan lain, seharusnya kita sudah menemukan cara paling efektif dan metode yang paling efisien dalam menjalankan sebuah gerakan atau menjadikan pemuda sebagai ruang untuk berproduktivitas. Terakhir, sumber informasi yang saat ini mudah diakses. Kalau kita berkaca ke berpuluh-puluh tahun yang lalu, di sebuah desa menghadapi suatu krisis air, maka akan sulit untuk mendapatkan informasi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi saat ini, dengan berbagai sumber informasi yang ada, dengan berbagai jaringan yang ada, seharusnya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tinggal bagaimana kita sebagai pemuda bisa menggerakkan untuk menyelesaikan masalah di lokal dan selaras dengan upaya-upaya kita di tingkat global. Maka dari itu, dengan 4 potensi ini seharusnya kita sudah bisa menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi apakah kita sudah bisa menyelesaikannya? Lalu apa sih yang bisa dioptimalkan? Setelah sebelumnya kita mengetahui bahwasanya kita akan menghadapi bonus demografi, kita juga mengetahui banyak sekali masalah yang ada di sekitar kita. Kita juga mengetahui teknologi sudah semakin canggih dan kita juga mengetahui sumber informasi sudah sangat dekat. Tetapi apa sih yang harus kita optimalkan? Pertama, sebelum kita berbicara untuk melakukan sebuah gerakan atau tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita, kita harus mengetahui bahwasanya di luar sana pun sudah ada gerakan serupa. Maka yang bisa kita optimalkan adalah menyeragamkan dengan aksi yang sudah ada saat ini. Dalam United Nations, kita sudah mengetahui ada yang namanya pilar pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya pilar pembangunan berkelanjutan yang digagas dari 2015 sampai 2030, gerakan ini sudah menjadi framework atau kerangka acuan bagaimana kita bisa melihat gerakan kita ini bisa menyelesaikan masalah dunia yang mana. Tentu ini juga mewakili masalah-masalah yang di Indonesia. Banyak sekali permasalahan yang selaras dengan poin-poin pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, ketika kita sudah mengetahui gerakan kita punya konsentrasi di mana, kita juga sudah mengetahui gerakan kita ini seragam dengan upaya yang sudah ada saat ini, lalu apa yang bisa kita maksimalkan? Langkah seperti apa yang harus kita lakukan agar gerakan kita ini bukan hanya selaras sama gerakan yang ada di tingkat global ataupun nasional, tapi gerakan kita ini punya dampak yang lebih lanjut. Ini akan menjadi pertanyaan untuk kita semua. Yang jelas, di materi ini kita sudah tahu seharusnya seperti apa kita bertindak. Kita baru saja menyelesaikan materi kedua tentang yuk baca potensinya. Kita akan memasuki